Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan memberikan tips ke kalian untuk mengatasi bahkan mengurangi jerawat yang menjadi musuh pertama kita. Bahkan musuh yang sebanding dengan pelakor, ya kan? Kalian para addicted dengan skincare, kalian harus tahu juga skincare untuk mengatasi masalah wajah kalian. Karena ya sekarang ini kan banyak banget tuh yang namanya racun skincare, apalagi aku orangnya tuh kan bisa nahan gitu loh, yang sejenis racun-racun gitu aku bisa nangkep langsung semuanya. Jadi makanya di sini aku akan memberikan tips ke kalian agar kalian itu nggak tergoda dengan yang namanya skincare atau bahkan racun-racun apapun itu. Langsung aja masuk ke tips yang pertama. Jadi untuk yang pertama, kalian itu harus sesuaikan skincare dengan masalah kulit wajah kalian. Caranya itu mudah banget. Kalian kan misalkan kayak aku sekarang, aku ini nggak pakai apa-apa ya guys, nih kan ada bekas jerawat dan bahkan ada jerawatnya juga. Kalian sesuaikan dengan skincare kalian. Misalkan muka kalian itu lagi berjerawat ya kan, jadi kalian itu harus fokus untuk menghilangkan kemerahan yang ada di wajah kalian, bahkan jerawat yang ada di wajah kalian. Bukan misalkan kalian lihat ada membahas misalkan masker ini, skincare ini, tapi bahkan gak cocok di muka kalian, atau bahkan ada kandungan yang di dalam skincare ini gak cocok di muka kalian yang sensitif. Please banget guys. Jadi menurut aku ya, tips dari aku, kalau kalian keracunan kayak gitu, kalian lebih baik langsung cek di websitenya Skin Karisma. Itu kalian bisa langsung muncul kayak kandungan atau bahkan gak cocok untuk fungal acne gitu-gitu, itu ada langsung. Makanya aku sekarang itu lebih bisa menentukan yang mana skincare lebih tepat untuk aku, begitu. Terus tips yang kedua adalah kalian harus menggunakan skincare dengan anjuran yang tepat. Maksud aku di sini adalah misalkan kalian menggunakan sabun, itu kan bukan semata-mata kan pakai sabun, kalian cuci langsung kalian berasa wah ini udah bersih gitu kan, padahal sebenarnya itu enggak. Jadi maksud aku enggak di sini, kalian enggak menggunakan sabun dengan waktu 20 sampai 30 detik. Ingat, maksimalnya itu adalah 30 detik. Jadi kalian menggunakan sabun, misalkan kalian cuci muka pakai sabun, terus kalian nggak juga sih didiamin, cuman kalian sambil pijit-pijit dengan lembut, itu semaksimal mungkin 30 detik ya. Ingat guys, 30 detik bukan 30 menit. Kalau kalian menggunakannya 30 menit, itu otomatis muka kalian itu kering banget lah pokoknya. Kelembapan di muka kita secara alami itu bakal terangkat akibat sabun yang kelamaan kita pakai gitu. Kalian harus tahu juga skincare apa yang bahannya itu nggak bisa dicampurkan, karena kan ada bahan-bahan aktif yang nggak bisa dicampurkan di dalam sebuah produk skincare gitu kan. Jadi misalkan ya aku contohkan aja ya yang setauku ingat. Jadi untuk bahan aktif yang pertama itu ada vitamin C dengan AHA dan BHA itu kan, karena itu adalah dua bahan yang aktif. Misalkan dua produk tadi kalian gabungkan, itu bisa menurunkan pH yang ada di wajah kalian. Untuk bahan aktif yang kedua itu bisa pencampuran dari retinol dengan vitamin C. Dan vitamin C ini kan banyak dari kandungan moisturizer atau bahkan dari kandungan serum yang paling banyak ya kan, karena vitamin C kan paling banyak cewek-cewek inginkan karena kan pengen mencerahkan gitu. Tapi kita jangan juga terlalu buta banget gitu loh, kayak kita ini pengen putih terus kita menggabungkan dengan bahan-bahan aktif yang sekiranya kita berpikir kalau misalkan kita gabungkan dua produk atau beberapa produk ini bakal ampuh di kita dan bakal maksimal putihnya, tapi sebenarnya itu bahkan salah. Kalau kalian gunakan secara bersamaan itu bisa membuat kulit mudah iritasi. Ingat guys, jadi kalian jangan campurkan dua produk tadi. Dan contoh yang ketiga itu adalah vitamin C dengan niacinamide, karena kan sekarang ini lagi booming kan dengan produk-produk yang kandungan utamanya itu adalah niacinamide. Karena kan kalian tahu niacinamide bisa mencerahkan dan sama-sama dengan kandungan vitamin C yang bisa mencerahkan. Cuman yang aku bilang tadi, kalau misalkan kita gabungkan dua bahan yang aktif, itu bakal beresiko yang malah parah di wajah kalian. Misalkan ya timbulnya jerawat atau bahkan ada rasa tingling yang
mungkin sifatnya sementara, tapi bahkan berefek yang kemudian harinya itu yang gak bagus. Seperti itu guys. Untuk tips yang keempat, kalian harus rajin maskeran, tapi ingat, serajin-rajinnya maskeran itu paling maksimal adalah 3 kali dalam seminggu. Terkhusus juga kan masker yang clay mask gitu kan, yang bisa mengangkat minyak berlebih di muka kalian. Dan ingat, kalau kalian menggunakan masker clay mask atau kalian menggunakan masker yang bisa lebih mengangkat atau mengontrol minyak-minyak berlebih, itu kan kalian harus pakai misalkan anjurannya itu maksimal itu 10 menit, berarti kalian itu nggak boleh juga 10 menit kalian pemakaian atau nunggu maskernya itu kering. Kalau untuk clay mask ya, kalian lebih baik menggunakannya itu sebelum masker kering, karena kalau misalkan masker itu kering, itu bahkan bisa membuat kulit kita itu mudah iritasi, kemerahan sehabis masker, atau bahkan bisa menambah kekeringan yang ada di wajah kita gitu. Dan untuk menggunakan masker itu sendiri kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Misalkan kayak aku itu lebih memilih masker yang melembabkan karena kulit muka aku itu kering, bahkan sensitif dan acne prone. Sedih banget kan, kebanyakan paket komplit gitu loh untuk masalah wajah. Tapi nggak apa-apa ya kan, kita harus sabar dan kita harus bersyukur. Next, untuk tips selanjutnya, tips yang kelima, kalian juga harus mengeksfoliasi kulit wajah kalian. Kenapa aku suruh kalian mengeksfoliasi kulit wajah kalian? Karena eksfoliasi ini kan untuk menghilangkan sel-sel kulit mati atau mengangkat sel-sel kulit mati. Tapi untuk eksfoliasi sendiri itu ada terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada maaf guys, tangan aku nakal. Yang pertama ada physical exfoliasi, itu dalam bentuk butiran seperti pasir gitu guys. Misalkan kayak scrub gitu, kayak dari Set Aves atau gimana gitu bacanya ya kan. Yang kedua ada chemical exfoliasi, itu dalam bentuk serum atau bahkan toner dari kandungan AHA dan BHA. Kalau aku sendiri untuk eksfoliasi sekarang ini sih aku menghindari yang namanya scrub ya guys, karena di muka aku itu entah kenapa, karena mungkin karena kulitku itu agak lebih sensitif ya kan, jadi aku habis menggunakan eksfoliasi itu benar muka aku itu kayak bersih gitu kan, rasanya itu bersih, cuman ada rasa ketarik banget gitu, dan pastinya muka aku sehabis itu tuh kering banget loh. Makanya aku sekarang lebih memilih untuk chemical exfoliasi, dan aku menggunakan toner dari Lucian. Aku pakai juga 2-3 kali dalam seminggu. Jangan berlebihan, karena kalau berlebihan juga itu nggak bagus untuk kulit wajah kalian. Nantinya kan bisa merusak skin barrier kalian kan, jadi nggak boleh juga sesering itu. Tips yang keenam adalah kalian wajib menggunakan sunscreen. Ingat guys, semahal-mahalnya skincare, kalian itu nggak bisa ninggalin yang namanya sunscreen, karena menurutku sunscreen ini adalah pengunci dari skincare kalian. Karena menurutku ya, kalau misalkan orang-orang di luar sana yang mungkin dianggap pakai skincare sekarang dia fine-fine aja, tapi di kemudiannya itu loh, misalkan di umur mereka yang udah 30-an ke atas atau bahkan lebih gitu kan, itu muncul masalah utama mereka adalah flek. Karena kan kalian pasti tahu masalah utama yang dihadapi ibu-ibu itu kan pasti flek hitam gitu kan. Kalau misalkan ke klinik-klinik kecantikan, pasti mereka lebih mengeluhkan ke flek hitam. Itu akibatnya karena mereka saat muda nggak menggunakan atau mengabaikan yang namanya sunscreen. Dan untuk sunscreen sendiri kan pasti mikir, wah banyak nih kan SPF yang 30, 15 dan bahkan yang lebih tinggi 50. Kalian pasti menganggap yang lebih tinggi itu ada yang lebih baik dan yang lebih melindungi muka kalian ya kan. Padahal sebenarnya itu adalah salah besar. Menurutku bukan salah besar sih, cuman kalau kalian mengutamakan SPF yang lebih tinggi, tapi kalau kalian nggak tahu kalian kapan retouch, kalian kapan yang bisa menggunakan kembali, itu kalian sama aja bohong loh guys. Jadi sekedar info nih ya, sebenarnya muka kita itu tahan di bawah sinar matahari tanpa menggunakan apapun nih, itu sekitar 10 menit. Misalkan kalian itu punya sunscreen yang SPF-nya misalkan 30, nah kalian hitung aja SPF kalian dikali dengan
lamanya terpapar di bawah sinar matahari itu ke 10 menit. Nah, jadi 30 itu dikali 10 menit, hasilnya kan 300 menit. Nah, 300 menit itu kalau kita bentukan menjadi jam, itu sekitar 5 jam kalau nggak salah ya kan? Ya anggaplah itu, kalau misalkan salah koreksi aku ya. Jadi misalkan sekitar 5 jam. Nah, sekitar 5 jam itu kalian harus retouch. Ingat, retouch. Enggak meninggi-ninggikan SPF, enggak, tapi kalian seberapa sering retouch menggunakan sunscreen, itu yang utamanya guys. Nah, untuk tips selanjutnya, pastinya banget kalian harus jaga makan, pola hidup kalian itu harus sehat. Sebenarnya aku tuh nggak sehat gitu kan, aku suka makan junk food gitu, suka makan yang berlemak, jujur aku kayak gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kita kurangin lah ya, dan sering minum air putih, itu yang hal yang lebih mendasar. Dan untuk tips yang terakhir, mungkin ini bukan tips kali ya, tapi ini sekedar info dari aku, karena pengalaman dari aku juga kan. Jadi aku itu dulu kan ada punya jerawat atau bahkan bekas jerawat gitu kan, dan itu mengganggu banget. Untuk kata orang-orang es batu itu bisa mengeringkan jerawat, bisa menghilangkan jerawat, menurut aku sih 100% itu terbukti, karena di aku pun itu benar-benar ampuh loh guys untuk menghilangkan, bukan menghilangkan sih, lebih ke meredakan jerawat yang pastinya yang aktif gitu kan, yang baru mau tumbuh itu bisa, bahkan bisa mengurangi jerawatnya aktif gitu, dan dia kayak gak mau lagi muncul gitu loh, karena mungkin dingin nggak tahu dah ya aku. Manfaat dari mengoleskan es batu itu ke wajah adalah untuk mengurangi radang jerawat yang ada di muka kalian. Dan untuk yang bekas-bekas jerawat itu juga bisa untuk menghilangkannya, bisa membuat wajah kalian itu tampak glowing gitu loh guys, kayak melembabkan gitu. Kalau kalian yang nggak tahan sama dinginnya es batu yang langsung namplok di muka kalian, itu aku saranin kalian itu pakai handuk kecil atau handuk yang bersih lah pokoknya. Kalian buat es batu di dalam situ, terus kalian langsung usapkan handuk yang ada berisi es batu tadi ke wajah kalian, kalian oleskan. Dan terutama misalkan ada jerawat yang aktif nih, nah itu kalian diamkan gitu sambil diputar-putar gitu, nikmati sensasi dinginnya. Enak banget, seger banget guys. Terus kalau kalian juga nggak punya handuk nih, kalian bisa pakai tisu, beberapa tisu lah ya, di tap-tap-tap gitu. Kalau aku sendiri ya, jadi aku itu langsung namplokin aja gitu es batu gitu guys. Dan segitu dulu tips dari aku. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dan udah ngeklik video aku yang ini. Tapi kalian jangan lupa untuk subscribe di bawah, dan kalian jangan lupa untuk like, terus komen kalau misalkan aku ada yang kurang, dan bahkan kalau kalian ada yang menanyakan sesuatu hal ke aku, kalau misalkan aku bisa jawab, aku akan komentar di komentar bawah. Jadi jangan lupa kalian subscribe aku biar aku bisa memberikan tips-tips yang lainnya ke kalian, entah itu masalah skincare atau bahkan masalah yang lainnya. Tapi kalau masalah hidup jangan pergi ke aku ya, karena aku juga banyak masalah hidup. Bye guys, terima kasih guys.